Ada 7 rahasia dari pinjol yang harus diketahui oleh nasabah pinjol ataupun orang-orang yang belum pernah menggunakan pinjaman online. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah rahasia-rahasia pinjol yang harus diketahui baik itu oleh nasabah-nasabah pinjol ataupun orang-orang yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol. Dan 7 hal ini harus diketahui oleh kalian agar nantinya kalian bisa paham dan tidak sampai melakukan hal-hal yang akhirnya justru membahayakan kehidupan kalian. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu setia menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah membalas kebaikan kalian, semoga Allah memudahkan segala urusan kalian dan memudahkan segala rezeki kalian. Dan buat kawan-kawan yang saat ini mungkin sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena faktanya orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya insya Allah akan lebih baik, hidupnya insya Allah akan lebih berkah lagi tanpa riba pinjaman online. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih rajin merawat pinjol untuk tetap berhati-hati ya. Merawat pinjol itu bukanlah solusi ketika kalian menggunakan pinjol, karena fakta yang terjadi ketika kalian merawat pinjol dengan alasan apapun itu, baik itu ingin agar limitnya tetap naik, agar skor kredit tetap bagus, agar tidak di blacklist ya, endingnya Anda pasti akan gagal bayar. Itu 99% benar adanya. Mungkin saat ini Anda belum percaya dengan yang saya ucapkan, tapi ingat, suatu saat nanti saat Anda sudah merawat pinjol 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan Anda gagal bayar, Anda pasti akan membenarkan apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi tetap berhati-hati, siapapun Anda yang merawat pinjol, sekuat apapun Anda, sejago apapun Anda, sebanyak apapun harta benda Anda merawat pinjol, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, endingnya Anda pasti akan gagal bayar juga. Langsung ke pembahasan kita kali ini tentang rahasia-rahasia pinjol yang harus diketahui, dan ini diantaranya ada 7 rahasia. 7 rahasia yang harus kalian ketahui tentang pinjaman online, yang mana hal ini sangat-sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum pernah menggunakan pinjaman online. Walaupun mungkin ada yang sudah menggunakan pinjol dan sudah tahu akan hal ini, tetapi masih banyak pula orang-orang yang sudah menggunakan pinjol tetapi tidak tahu akan rahasia-rahasia pinjol ini. Ya, yang pertama, rahasia pinjol yang harus kalian ketahui adalah mengenai promosi iklan yang menipu. Nah, kalian tahu kan, ketika melihat postingan iklan di media sosial manapun yang menawarkan pinjaman di pinjol, ya, apapun itu nama pinjolnya, kalian pasti pernah melihat ya, pinjam 5 juta rupiah, pembayaran 5.100.000 rupiah. Nah, bunganya otomatis kan cuma 100.000 rupiah. Orang yang tidak tahu rahasia ini mungkin pasti merasa tergoda, merasa penasaran, merasa tergiur untuk meminjam uang di pinjol tersebut. Ternyata setelah dipinjam uang 5 juta rupiah tersebut, yang cair ke rekeningnya hanya 3.500.000 rupiah. Dan dalam waktu 14 hari setelah pencairan dana harus mengembalikan 5.100.000 rupiah. Betul ya, pembayaran 5.100.000 rupiah, tapi uangnya yang cair ke rekening Anda itu 3.500.000 rupiah. Otomatis 14 hari saja si pinjol sudah mendapatkan keuntungan 1.600.000 rupiah. Apakah itu bunga, biaya layanan atau biaya lain, itu terserah si pinjol. Yang jelas hati-hati ketika kalian melihat postingan di media sosial manapun yang menawarkan berutang di pinjol manapun yang tulisannya ada pinjam 5 juta, pembayaran 5.100.000 rupiah. Ada yang pinjam 1 juta, yang dikembalikan atau pembayaran 1.100.000 rupiah. Itu ada yang seperti itu. Itu adalah jebakan agar Anda penasaran dan strategi dan promosi dari pinjol untuk menjebak nasabahnya. Ya. Lalu yang kedua, rahasia pinjol yang harus kalian ketahui yaitu mengenai tawaran tenor panjang. Ada yang 60 hari, 90 hari, dan 6 bulan ya. Tenor yang ditawarkan 60 hari atau tenor yang ditawarkan 90 hari di pinjaman online ya, Anda sebagai contoh pinjam 2 juta rupiah. Setelah 90 hari Anda harus bayar
Rp2.500.000. Nah, itu harus kalian waspadai. Ternyata faktanya setelah kalian meminjam uang di pinjol tersebut, pinjam 2 juta rupiah, betul, bunganya jadi Rp2.500.000. Ya, pokok pinjaman berserta bunganya. Tetapi saat Anda menerima uang 2 juta rupiah tersebut 14 hari kemudian, Anda harus mengembalikan 80% dari total utang Anda. Ya, total utang Anda 2.500.000, 80%-nya harus dikembalikan di hari ke-14 setelah pencairan dana ke rekening kalian. Nah, sisanya yang 20% itu dibagi dua. Yang 15% dibayarkan di hari ke-60 dan yang 5% dibayarkan di hari ke-90. Itu strategi pinjol agar tetap mendapatkan keuntungan yang besar ya. Menawarkan tenor 60 hari, 90 hari, tetapi 14 hari harus mengembalikan dana 80%. Ini harus diketahui terutama buat orang-orang yang belum pernah minjol, belum pernah menggunakan pinjaman online, mau legal atau ilegal terserah, yang jelas namanya pinjol itu rata-rata hampir 100% menjebak ya. Lalu selanjutnya rahasia pinjol yang harus diketahui itu tentang tawaran penagihan bahwa tidak kasar katanya. Pasti kalian pernah melihat iklan di media sosial bahwa penagihan kami tidak kasar dan beretika, itu kan? Nah, faktanya betul, penagihan pinjaman online ada dua versi ya. Yang pertama, versi menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, yang kedua adalah versi tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Kalian tahu yang sudah minjol, yang menyebutkan nama aplikasinya itu adalah penagihan yang reminder, hanya mengingatkan saja. Ya, lalu penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, disitulah keluar kata-kata kasar, kata-kata binatang, kata-kata tekanan, ancaman, dan sebagainya. Itu kata-katanya bisa bervariasi. Ada yang memproses ke jalur hukum, dipenjara lah, dan sebagainya. Banyak kata-kata yang menyudutkan nasabah, menghina nasabah, dan merendahkan harga diri nasabah, bahkan mengancam akan sampai mengakhiri hidup nasabahnya. Itu yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan nomor handphonenya ganti-ganti. Orang yang menagih tanpa menyebutkan nama aplikasinya kebanyakan ganti-ganti nomor, sehingga itu bisa berpotensi merusak mental nasabahnya dan akhirnya ada yang patah sampai mengakhiri hidup ya. Jadi itu adalah rahasia yang harus kalian ketahui dan kalian tidak usah panik. Diancam apapun abaikan, gak usah pernah dibales, gak usah digubris, dan itu hanyalah cara-cara DC pinjol untuk menghancurkan mental nasabahnya dengan harapan agar nasabahnya bisa terjerat hutang yang lebih besar dengan gali lubang tutup lubang. Oke ya. Selanjutnya adalah rahasia pinjol yang harus kalian ketahui ya. Bayar pokoknya saja dan bayar biaya perpanjangan. Nah, ini harus kalian pahami ya teman-teman. Ketika kalian sudah tidak mampu bayar, ada tawaran dari DC pinjol yang menyuruh bayar pokoknya saja. Hal ini jika tidak dilakukan nego secara maksimal, nego secara alot, ini bisa berpotensi kalian terjebak penipuan. Karena bayar pokoknya saja bukan wewenang DC pinjol, yaitu harus atas persetujuan bosnya, mungkin bos pinjolnya, HRD-nya, supervisornya. Ketika ada DC pinjol yang menawarkan silakan bayar pokoknya saja dan hutang kalian lunas, itu adalah jebakan. Karena DC pinjol memang dikejar target minimal dia mendapatkan pembayaran dari nasabahnya berapapun itu nominalnya. Saat dilakukan pembayaran pokoknya saja, hutang kalian kan masih ada bunga, atau mungkin yang telat bayar ada denda. Nah, itu akan terus berjalan. Terus bertambah lagi, terus ada yang 2 juta jadi 10 juta. Nah, itu yang harus kalian waspadai ya. Jangan pernah terkecoh dengan disuruh membayar pokoknya saja oleh DC pinjol tanpa nego yang betul-betul maksimal ya. Itu akan merugikan kalian. Lalu tentang pembayaran perpanjangan ya, ini kalian pasti pernah, yang sudah minjol itu pernah, ketika jatuh tempo tidak ada uang, kalian diminta untuk membayar biaya perpanjangan tenor. Ada yang 7 hari ke depan, ada yang 14 hari ke depan. Nah, ini harus kalian ketahui ya, membayar biaya perpanjangan tenor itu tidak mengurangi hutang pokok. Ini pengalaman saya dulu saat dicoba membayar biaya perpanjangan 14 hari ke depan, hutang saya tidak berkurang dan saya hanya membayar biaya perpanjangan terus seperti itu. 14 hari kemudian tidak ada uang lagi, disuruh lagi membayar biaya perpanjangan. Terus seperti itu dan akhirnya harta benda kalian semakin habis, hutang kalian tidak berkurang. Hati-hati ya.
Dan selanjutnya mengenai rahasia pinjol yang harus kalian ketahui adalah mengenai asuransi dan auto lunas. Ini sering digembar-gemborkan dan mungkin sudah banyak yang mengetahui. Ini harus kalian ketahui ya teman-teman. Perusahaan pinjol itu memang ada yang sudah bekerja sama dengan asuransi, ada yang belum bekerja sama dengan asuransi. Nah, asuransi ini adalah untuk menjaga, memitigasi resiko untuk mengcover jika nantinya ada nasabah-nasabah yang gagal bayar atau kredit macet ya. Jadi kalian harus diketahui bahwa ada pinjol yang sudah bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau misalkan kalian ditagih dengan luar biasa kasar, luar biasa menakutkan, kalian tenang saja. Nanti setelah kalian hutangnya memang sudah kredit macet, nah si pinjol untuk menjaga agar reputasi pinjolnya tetap bagus akan melunaskan hutang-hutang kalian dengan asuransi. Walaupun tidak semua pinjol bekerja sama dengan asuransi, cuman menurut aturan OJK, pinjaman online yang legal harus wajib bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalian tidak usah panik ya, tenang saja, berapapun hutangnya, jika memang kalian sudah tidak mampu bayar, gagal bayarkan ya. Gagal bayarkan adalah solusi untuk menghentikan potensi terjerat utang yang lebih besar. Terjerat gali lubang tutup lubang, dibodoh-bodohi, ditakut-takuti, akhirnya utang kalian semakin bertambah dan kalian tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online tersebut ya. Lalu selanjutnya DC lapangan yang selalu menakut-nakuti. Nah, kalian tahu ya, penagihan-penagihan DC pinjol itu selalu bilang, jika tidak dibayarkan sampai jam 12 siang ini, maka dengan sangat terpaksa kami akan mendatangkan bill collection atau petugas lapangan ke rumah Anda. Sementara DC lapangan ini sangat ditakuti oleh semua nasabah pinjol. Sehingga ada yang bela-belain mencari dana talangan, berutang kemana-mana karena takut didatangi DC lapangan. Padahal itu adalah cara-cara penagihan dari pinjaman online untuk menakut-nakuti dan harapannya kalian melakukan pembayaran dengan cara apapun. Si pinjol tidak peduli kalian mau gali lubang tutup lubang, mau menjual aset, mau apapun dilakukan. Si pinjol tidak akan pernah peduli pada kalian. Yang jelas pinjol menginginkan pembayaran dan melakukan cara-cara penagihan dengan cara apapun untuk menakut-nakuti kalian. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi ketika ada penagihan yang menuliskan bahwa kami akan menurunkan DC lapangan di jam 5 sore atau di jam 3 sore. Itu hanyalah kebohongan-kebohongan DC pinjol. Tidak semua pinjaman online itu ada DC lapangannya. Ya, jadi kalian bisa simak video-video saya sebelumnya bahwa ada pinjol-pinjol yang tidak ada DC lapangannya. Oke, selanjutnya mengenai tawaran kenaikan limit. Ini rahasia pinjol yang harus kalian ketahui juga. Ketika kalian sudah meminjam pertama kali di pinjol, lalu 3 hari sebelum jatuh tempo, kalian ditawarkan bahwa jika kalian membayar lunas hari ini, maka kami akan tawarkan limit yang besar. Kenaikan limit yang semakin tinggi. Itu kan pernah dialami seperti itu. Nah, itu hanyalah jebakan ya. Ketika kalian membayar utang tersebut secara lunas, tahu-tahu pas limitnya muncul, ya semakin besar dari pinjaman sebelumnya, ternyata pas dipinjam langsung ditolak. Nah, kalian pasti kecewa kan karena membayar utang itu bela-belain meminjam ke tetangga, bela-belain meminjam uang ke teman, ke saudara, ke orang tua. Dengan harapan sejam kemudian setelah limit pinjaman muncul lagi akan dipinjam lagi lalu dibayarkan hutang tersebut ke tetangga kalian atau ke kawan-kawan kalian. Ternyata setelah dilakukan pembayaran secara lunas dipinjam lagi tidak disetujui atau ditolak. Kalian pasti bingung sementara uang yang dipakai untuk membayar hutang tersebut hasil meminjam. Nah, makanya hati-hati saat punya utang di pinjol, jangan membayar utang pinjol dengan membuat utang baru, jangan berutang kemana-mana. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan, itu untuk menghentikan agar kalian tidak terjerat lebih banyak lagi hutang, baik itu di pinjol atau meminjam kemana-mana. Ya, pahami 7 hal ini terutama buat orang-orang yang belum pernah menggunakan pinjaman online. Karena ini bisa berpotensi membuat kalian terjebak dalam lingkaran setan utang pinjol yang tidak mungkin bisa terlunasi. Kalian tahu dulu ada berita bahwa seorang ibu membeli susu untuk anaknya meminjam uang di pinjol 2 juta rupiah. Ternyata setelah sekian waktu jadi 200 juta rupiah. Nah, itu adalah jebakan pinjol karena mesin pinjol itu akan terus berjalan, hutang kalian akan terus bertambah. Itu bikin kalian stres, dan saat stres kalian diteror oleh DC pinjol dengan maki-maki, dengan hinaan dan ditakut-takutin, akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi pada kalian.
Ketika kalian menggunakan pinjol tidak mampu bayar, gagal bayarkan, ya. Itu salah satu solusi agar kalian bisa lepas dari jeratan utang pinjol yang lebih besar. Insya Allah setelah kalian gagal bayar, hidup kalian akan lebih baik lagi. Tidak usah takut DC lapangan, tidak usah takut skor kredit bermasalah, lupakan semua itu, karena gagal bayar akan menyelamatkan hidup kalian dari jeratan setan utang pinjaman online. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang mungkin tidak sependapat dengan saya, silahkan tuliskan di kolom komentar, terutama DC-DC pinjol yang selalu menyangkal apa yang saya sampaikan. Silahkan tuliskan di kolom komentar, tidak masalah. Yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman, saya menggunakan pinjol dari 2015 ya, hampir 70% pinjaman online legal pernah saya pakai. Ada yang mencairkan dana, ada yang tidak mencairkan dana. Jadi saya tahu pinjol mana saja yang tenornya panjang tapi pembayaran di hari ke-14. Saya tahu pinjol mana saja yang periode pembayarannya per 15 hari tapi tawaran tenornya 6 bulan tapi periode pembayaran per 15 hari. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan sesuai fakta yang saya rasakan, walaupun setiap pengalaman setiap orang itu tidak bisa disamakan dan tidak bisa disamaratakan. Minimal ini agak ada gambaran buat teman-teman bahwa meminjam uang di pinjaman online itu 100% tidak worth it ya, tidak direkomendasikan. Dan jika kalian ingin meminjam uang, sebaiknya jangan di pinjaman online agar kalian selamat dari jeratan setan utang pinjaman online. Dan buat kawan-kawan yang saat ini merasa masih dalam kesulitan, mungkin ada yang sudah terlanjur minjol, kebingungan, diteror, dimaki-maki, segera berhenti dengan cara stop pembayaran, gagal bayarkan semuanya. Insya Allah kalian akan lebih baik. Insya Allah kedepannya hidup kalian akan lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Dan buat kawan-kawan yang masih mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal rumah tangga, segera kembali ke jalan Allah. Insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kalian, Allah akan menolong kalian, akan memberikan solusi pada kalian dengan jalan Allah. Dan percaya bahwa orang-orang yang selalu berada di jalan Allah, hidupnya akan lebih berkah, hidupnya akan lebih baik dan terlepas dari jeratan riba pinjaman online. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.